Don't forget like, share, and subscribe. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Okay, how are you today? Yeah, hopefully you are still in a good condition today. Jadi hari ini kita akan membahas tentang simple future tense. Today we will talk about simple future tense. Oke, jadi seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh materi kita hari ini, kita lihat dulu the basic competencies atau kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini. Jadi ada 2 KD, KD 33 dan KD 34. KD 33 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, atau kejadian yang akan datang, sedang, dan telah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita diminta memperhatikan unsur kebahasaan will plus simple, will plus continuous, and will plus perfect. Khusus untuk hari ini yang kita bahas adalah will plus simple atau simple future tense. Kemudian untuk KD 34 yaitu menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, atau kejadian yang akan datang, sedang, dan telah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Saya ulangi kembali. KD 33 ini adalah KD pengetahuan, sementara KD 34 adalah KD keterampilan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu the future tense. Future dari kata dasar dari artinya masa depan ya. Nah, sementara the future tense is used to tell the events which have not happened yet. Jadi the future tense di sini digunakan untuk menjelaskan satu kejadian yang not happen yet, yang belum terjadi, but expected to happen in the future. Dia belum terjadi tapi diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu future tense. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas, sekarang silakan please pay attention to the dialogue. Jadi tolong diperhatikan dulu dialog yang akan saya tampilkan berikut ini. Will you go to the library with me after the second break? I'm sorry, it seems I can't. After the break, I will go to the office. What do you want to do there? My classmates and I plan to have a vacation on holiday, and I want to discuss it with Ma'am Rita. Where will you spend your holiday? We will spend our holiday in Malino. Such a nice idea. Oke, setelah mendengarkan dan memperhatikan dialog tadi, kita lihat di situ ada percakapan antara Radin dan Rendra, di mana Radin menanyakan, will you go to the library with us after the break? Akankah kamu ke perpustakaan bersama kami setelah istirahat? Kemudian dijawab, I'm sorry, it seems I can't. After the break, I will go to the office. Maaf, sepertinya saya tidak bisa karena setelah istirahat saya akan ke kantor. Lalu ditanyakan lagi oleh Radin, what do you want to do there? Apa yang ingin kamu lakukan di sana? My classmates and I plan to have a vacation on holiday and I want to discuss it with Mrs. Ria. Saya dan teman kelas saya berencana untuk liburan dan saya ingin mendiskusikannya dengan Ma'am Ria. And then ditanyakan lagi oleh Radin, where will you spend your holiday? Di mana kamu ingin menghabiskan liburanmu? Lalu dijawab oleh Rendra, we will spend our holiday in Malino. Kami akan menghabiskan liburan kami di Malino. That's such nice idea. Jadi dari dialog tersebut ada beberapa kalimat yang mesti kita garis bawahi.
yaitu will you go to the library with us after the break? I will go to the office. Where will you spend your holiday? And we will spend our holiday in Malino. Jadi kalimat-kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat simple future tense. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lebih jauh contoh pola atau the structure of the sentence, pola dari kalimatnya. Jadi pola kalimatnya adalah dia diawali dengan subject, kemudian disusul dengan will, lalu bare infinitive, kata kerja pertama tanpa to. Jadi kata kerja pertama tapi jangan menambahkan to di depan kata kerjanya. Lalu bisa ditambahkan dengan object or complement. Nah, now look at the example. I will go to the office. Subjeknya adalah I, kemudian menggunakan modal will atau akan. Bare infinitive di sini adalah go. Kemudian objeknya or complementsnya adalah to the office. Jadi kalimatnya adalah I will go to the office. Nah, sekarang kita lihat untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Jadi saya ulangi bahwa ada kalimat negatif yang dimana kalimat itu sering kita temukan kata not di dalamnya. Lalu interrogatif adalah kalimat tanya. Jadi untuk kalimat positif seperti yang disampaikan sebelumnya, polanya adalah subject, kemudian modal will, lalu infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Bisa juga kita tambahkan object or complement. Kalimatnya menjadi we will spend our holiday in Malino. Nah, untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not setelah will. Jadi kalimatnya diawali dengan subject, lalu kita tambahkan will, lalu tambahkan not, lalu plus verb one, bisa juga kita tambahkan object or complement. Jadi kalimatnya I want go to the office. Jadi want di sini adalah singkatan dari will not, yang berarti saya tidak akan pergi ke kantor. Oke? Untuk kalimat interrogatif kita tukar saja, will berada di awal kalimat, lalu subject, lalu ditambahkan verb one, lalu tambahkan object plus complement. Jadi kalimatnya menjadi will you go to the library with us after the break? Will, subjeknya adalah you, kemudian verb one-nya adalah go to the library with us after the break adalah object and complement-nya. Oke. Bagaimana dengan interrogative sentence yang menggunakan WH questions? Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu. In English ada WH questions itu berupa what, berarti apa, why, mengapa, where, di mana, when, kenapa, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Nah, jika kalimat interrogatifnya menggunakan WH questions, kita tinggal menambahkan WH-nya itu di depan will. Jadi will-nya bukan lagi di depan, tapi didahului dengan WH questions. Jadi kita lihat contoh kalimatnya. Where, jadi where di depan, lalu will, lalu subject you, spend, kata kerja pertama, your holiday, keterangan, objek complement. Jadi kalimatnya menjadi where will you spend your holiday? Nah, sekarang bagaimana dengan nominal sentence? Saya ulangi kembali bahwa nominal sentence adalah sentence di sini kalimat. Sementara nominal sentence adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Sama sekali tidak ada kata kerja setelah kata will di situ. Maka pola kalimatnya menjadi subject, lalu disusul dengan will, pengganti kata kerjanya adalah be. Lalu setelah be kita tambahkan noun, bisa noun atau kata benda, bisa juga berupa adjektif atau kata sifat, bisa juga berupa adverb atau keterangan. Now look at the example. Contoh pertama, she will be the winner.
The winner di sini adalah noun. Maka kalimatnya bukan she will the winner, tapi kita tambahkan be setelah will. Kalimatnya menjadi she will be the winner. Dia akan menjadi pemenangnya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. We will not be lazy. Di sini dia menggunakan be karena dia menggunakan setelah will adalah lazy atau adjective. Lazy itu kata sifat, malas. We will not be lazy. Kita tidak akan malas. Jadi jangan kalimatnya bukan we will not lazy, tapi kita menggunakan be. We will not be lazy karena lazy adalah adjective atau kata sifat. Kemudian kalimat yang ketiga. They will be at school this afternoon. Dia ditambahkan be, mereka akan di sekolah sore ini. Kita pakai be karena at school di sini adalah adverb. Jadi jangan sampai kita mengatakan they will at school, tapi they will be at school this afternoon. Oke? Nah, salah satu ciri dari simple future tense dia menggunakan model will. Nah, will di sini can be accompanied by adverbs. Bisa digunakan dengan adverbs yang lain seperti probably. Contoh kalimatnya, they will probably wait for us in the lobby. Mereka mungkin akan menunggu kita di lobby. Jadi bahwa sesuatu yang akan terjadinya ini belum pasti. Dia masih bersifat mungkin. Dia menggunakan probably. Bisa juga menggunakan kata perhaps. Perhaps we will get to the town after dark. Mungkin saja kita akan tiba di kota setelah gelap malam ya. Oke, perhaps sama artinya mungkin. Kemudian bisa juga possibly. I will possibly be the first if I study hard. Saya akan menjadi yang pertama, ranking pertama. Mungkin saja menjadi yang ranking pertama jika saya belajar dengan giat. Jadi jika sesuatu yang akan terjadi di yang akan datang ini belum pasti, kita bisa menggunakan probably, bisa juga menggunakan perhaps, bisa juga kita tambahkan possibly yang berarti mungkin. Nah, will juga bisa digantikan dengan penggunaan be going to. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat will. I will go to the library. Saya akan ke perpustakaan. Jadi kalimatnya bisa juga kita tidak menggunakan will, tapi kita menggunakan be going to. Kalimatnya menjadi I am going to go to the library. Be going to, be going to, di sini berarti akan. Saya akan pergi ke perpustakaan. Jadi kenapa di sini dia menggunakan am? Karena am adalah melihat subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. I am going to go to the library. Nah, sekarang kita lihat kalimat kedua. They will study together at my home. Mereka akan belajar bersama di rumahku. Di sini dia menggunakan will. Sementara di kalimat sebelah kanan dia menggunakan be going to. Tapi artinya tetap sama. They are going to study together at my home. Di kalimat yang di kanan dia tidak menggunakan lagi will, tapi dia menggantinya dengan be going to. They are going to study together at my home. Bukan lagi am seperti di kalimat pertama, tapi di sini dia sudah menggunakan are, mengikuti subjek yaitu they. They pasangannya adalah are, maka kalimatnya menjadi they are, bukan lagi they am atau they is. Oke? Jadi saya ulangi kembali bahwa will fungsinya sama dengan be going to. Cuma sedikit perbedaan ketika kita menggunakan be going to, ini adalah sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat, menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di waktu dekat. Oke? Oke, sekarang kita coba latihannya. Put the words in the tree. Letakkan kata yang ada di pohon yang di sebelah kiri. To fill the blanks in the right sentences. Untuk mengisi bagian yang kosong di kalimat yang ada di sebelah kanan. Tapi sebelum itu, make sure to change the sentences into simple future tense. Jadi pastikan Anda merubah kalimatnya menjadi simple future tense. Okay, let me give you the example.
Kita lihat contohnya. Di kalimat pertama, they bla 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 to the beach tomorrow. Mereka titik-titik akan ke pantai besok. Nah, yang cocok adalah kata go. Jadi ketika kita merubah dia menjadi simple future tense, sebelum go kita tambahkan will. Kalimatnya menjadi they will go to the beach tomorrow. Mereka akan pergi ke pantai besok. Nah, silakan Anda melanjutkan untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Okay, that's the end of my presentation today. Thank you very much for your attention. See you next time.